Kita beralih ke informasi lain pemirsa, Kelurahan Cempedak dan Sri Basuki terendam banjir luapan Sungai Wai Uban karena hujan deras seharian mengguyur wilayah Lampung Utara. Bupati dan Wakil Bupati memberikan bantuan sembako kepada warga terdampak banjir. Bupati Hamartoni Ahadis bersama Forkopimda dan dinas terkait meninjau lokasi banjir yang menggenangi puluhan rumah di Kelurahan Cempedak dan Sri Basuki, Kecamatan Kota Bumi, Jumat pekan lalu. Banjir merendam wilayah padat penduduk dekat pantaran sungai. Hujan turun sekitar 6 jam pada malam Jumat hingga pagi hari, membuat Sungai Wai Umban meluap hingga masuk ke pemukiman warga. Pertama itu harus kita benar iniin ini keruk ini pembersihannya itu kan ada yang kendala di bawah itu sekitar hampir 4 tahun ya Pak ya. Itu sekitar ada pohon tumbang di situ, tolong di gimana caranya lah bisa air ini lancar kan. Kendalanya itu dari tiap tahun itu. Iya, ini lagi kena banjir sini Pak. Gitu. Ini lagi itu Pak. aja, Pak. Karena memang setiap tahun ya Pak ya? Iya, setiap tahun. Wakil Bupati Romli memberikan bantuan sembako dan makanan siap saji untuk meringankan warga terdampak banjir. Hanya menindaklanjuti atau menyampaikan apa yang menjadi program Bupati. Kemarin Bupati sudah turun ke sini melihat apa terkait masalah banjir, dan beliau menyampaikan kepada saya agar untuk segera menyampaikan bantuan-bantuan untuk meringankan para saudara dan keluarga kita yang terpapar banjir, itu berupa beras, sembako-sembako dan makanan siap saji dan lain-lain kira-kira. Rido Dinata, Eviko Guantara, Sker TV melaporkan. Pemirsa, pasca penyerangan yang menewaskan penjaga rumah pengusaha Thomas Rizka, Polresta menahan pelaku yang disebut memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Beginilah rekaman kamera pengawas CCTV saat penyerangan di rumah pengusaha wisata Thomas Rizka di Jalan Nusa Indah, Rawa Laut, Kecamatan Engkal, Bandar Lampung, Sabtu 29 Maret lalu. Dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku seorang diri mengendarai sepeda motor masuk garasi rumah. Saat itu anggota keluarga Thomas Rizka sedang memarkir mobil. Sempat menanyakan keberadaan pelaku yang ikut masuk garasi. Namun tanpa disangka, pelaku langsung menghunus golok menyerang korban. Penjaga rumah bernama Sofiani diserang pelaku hingga tewas di lokasi. Pelaku bernama Abu Bakar, usia 25 tahun, warga Sukadanahap, Tanjung Karang Barat. Polisi belum bisa menentukan motif di balik aksi penyerangan karena keterangan pelaku berubah-ubah. Pelaku diketahui memiliki riwayat pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Duga pelaku itu tadi, tersangka, sudah boleh meninggalkan rumah sakit dan saat ini sudah ditahan di Rutan Polres. Kemudian penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan sampai hari ini, kami masih mendalami berbagai kemungkinan yang ada. Jadi misalnya ada masukan apapun dari masyarakat terkait dengan perbuatan itu masih tetap kami dalami. Tapi yang pasti bahwa saat ini kami duga karena yang bersangkutan bawa parang dari rumah, jadi kita duga tadi ke pasal 340 atau 338 atau ke penganiayaan mengakibatkan orang mati. Kemudian terkait ada mungkin pemberitaan bahwa yang bersangkutan terduga pelaku ini punya kartu kuning atau pernah berobat, itu semua tentu kita dalami. Tetapi karena pihak rumah sakit kita perlu visum psikiatri, nah itu belum bisa kita lakukan karena dokter di rumah sakit jiwa itu belum buka. Itu nanti setelah tanggal 8 baru bisa kita mintakan keterangan. Abu Bakar telah ditetapkan sebagai tersangka, ditahan di Rutan Mapolresta Bandar Lampung. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 338 dan 340 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman pidana minimal 20 tahun penjara. Kalisa Sahara, Sker TV melaporkan.
Pemirsa, sebagai daerah lintasan pemudik lebaran tujuan Sumatera dan Pulau Jawa, Provinsi Banten menjadi daerah padat pemudik. Direktorat Lalu Lintas Polda Banten menyebut kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Banten menurun signifikan pada masa angkutan lebaran 2025. Kecelakaan lalu lintas tahun ini sebanyak 20 kasus, lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai 72 kasus. Direktorat Lalu Lintas Polda Banten menyebut angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Banten turun signifikan sepanjang angkutan Lebaran 2025. Direktur Lalu Lintas Polda Banten, Kombes Pol Leganek Mawardi, ditemui saat memantau layanan penyeberangan di Pelabuhan Merak Kota Cilegon pada Minggu 6 April, mengatakan penurunan signifikan tidak hanya terjadi pada angka kejadiannya, tetapi juga terhadap angka fatalitas akibat kasus kecelakaan. Bila dibandingkan dengan masa angkutan Lebaran tahun 2024 lalu, jumlah kecelakaan di Banten mencapai 72 kasus dengan korban meninggal dunia sebanyak 30 orang. Pada masa angkutan Lebaran tahun ini jumlahnya tercatat menurun hingga 72%, menjadi 20 kasus kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 4 orang. Itu kurang lebih 85% turunnya. Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu indikator bahwa masyarakat Indonesia, khususnya bagi para pemudik ini tadi cukup tertib dalam berlalu lintas. Adapun dari 20 kasus kecelakaan yang terjadi, 56% yang masih didominasi pengguna kendaraan sepeda motor. Pihak kepolisian menyebut penurunan angka kecelakaan di wilayah hukum Polda Banten menjadi indikator meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, juga kesiapan fisik hingga kendaraan sebelum mudik. Dari Kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara mewartakan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Siker 7 pada edisi hari ini. Saya Titis Lastri dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.